warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, doa siapa yang mau memimpin doa? Ya, kita doa dulu. Ya, doanya Al-Fatihah, lalu surat juga, lalu ayat kursi dan semuanya. Terakhir kita doa. Ya, baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga kita mendapat keberkahan dari doa kita, ya, dan juga mendapatkan kelancaran dalam menyebut Tuhan. Kita menyanyikan dulu lagu wajib. Berdiri semuanya. Hari Batik Nasional. Makanya kita pakai batik semua. Di depan sudah ada buku. Nah, tolong dilihat buku bacanya. Jadi amannya masukkan ke. Nah, kamu lihat buku apa? Sekarang ibu kasih waktu tidak lama. Kamu lihat bukunya. Nanti dibaca judulnya apa, terus isinya apa. Ya, dikasih waktu ibu. Tidak lama, cuma 10 menit aja. Nanti di apa isinya mulai baca. Sambil ibu akan mengecek kehadiran, ya. Aldi
sehat? Atisa, Lydia, Ana, ada Rasya, Turbi, Arsya, Atma, Cakri, Akbar, Abi ada, Angkasa, Batur, Ikas, dia yang sudah hadir. Sudah, waktunya sudah cukup. Coba, Hasya, buku apa yang kamu dapat judulnya apa? Pencuri. Mudah. Yang mudah dibaca apa? Yang ringan. Yang bisa dibaca. Adakah namanya pencuri itu? Siapa? Ada namanya nggak? Tokohnya siapa? Siapa? Siapa namanya? Nama tokoh yang diceritakan, ya. Ada yang menyampaikan yang menarik apa? Coba. Nih. Nah, cerita apa ini? Binatang. Masuknya ke kalau cerita fiksi, masuknya ke cerita fiksi. Ke apa? Dongeng atau kalau tentang hewan. Ada yang ingat? Dongeng hewan itu apa namanya? Fabel, ya. Nah, tadi sebelum meneruskan kemarin kita udah belajar apa? Tentang apa? Kemarin bahasa Sunda tentang apa? Tentang apa? HP anyar, teks bacaan, narasinya. Saya jenang tokohna nah HP anyar teh. Ujang. Utamana Ujang. Aya naon eta si Ujang?
Kunaon berarti si Ujang termasuk anak yang ceroboh, pelupa. Kadang kita juga lupa, tapi usahakan sesuatu, apalagi HP itu barang yang IPAS masih topik bab 3. Nanti kita akan belajar tentang apa dan mengapa magnet diciptakan. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendeskripsikan bagaimana magnet diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana peserta didik dapat menunjukkan upaya membuat magnet dengan cara sederhana. Coba masih ingat apa itu magnet? Cium. Nah, magnetnya apa ya? Iya, benda yang bisa menarik benda logam. Ada lagi? Magnet itu apa sih? Semacam logam, tapi dia bisa menarik benda logam lainnya. Ya, ya. Terus, adakah yang tahu apa saja manfaatnya magnet? Untuk apa? Nah, tunggu. Menarik besi, Ali. Sok, dalam kehidupan sehari-hari apa? Oh iya, di kulkas. Biar apa? Biar kotaknya rapet. Apalagi? Iya, kotak pensil. Ada lagi? Iya, kotak pensil. Ada lagi? Banyak. Tadi Ibu, kita semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda itu sejenis apa sih? Burung. Ternyata burung itu memanfaatkan magnet, utamanya magnet di bumi kita ya. Ada magnet kutub utara dan selatan. Burung itu untuk migrasi, untuk berpindah atau untuk terbang, dia menggunakan magnet untuk cara menentukan arah pulang di Cirian. Oh, sarang saya di sini. Ingat-ingat, jadi pas pulang itu tidak kesasar, betul. Tidak salah jalan. Ya, banyak manfaat magnet. Nanti kita akan buat proyek membuat magnet dengan cara yang sederhana. Alat-alatnya dibawa yang sudah Ibu tugaskan. Ada yang bawa? Ada enggak? Iya, nanti ya, bagus. Yang bawa, terima kasih. Nah, sebentar. Sebelum itu, coba tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang magnet. Apa itu magnet? Untuk apa? Dan bagaimana cara membuat magnet? Alat-alatnya nanti disiapkan. Sekarang perhatikan dulu ke depan, ya. Nah, sebelum kita mulai, coba semuanya boleh berdiri. Berdiri boleh. Yang ada itu. Siap ya. Ikutin gerakan. Siap. Yuk, ikutin. Kayak mancing. Tuh. Nah, apa nih? Odol. Ini.
Dengan magnet ada apa? Apa? Hah? Apa Pak? Songhoreng itu ya ada. Son itu apa? Son itu ada di HP juga, ada di sini, menggunakan magnet juga untuk apa? Untuk lebih menguatkan suara yang diterima, sehingga makin kencang getaran yang diterima oleh magnet akan makin besar suaranya. Coba nih, simak ya, ini ada hubungannya dengan magnet. Dikerjakan tidak? Suka tidak? Bangun tidur pagi jam berapa? Setengah 6. Jam 5, setengah 6, subuh jam berapa? Nah, subuhnya telatnya jam 5 juga sudah, subuhnya telat juga. Ada yang lebih pagi? Jam berapa? Semuanya jam 5. Jam 4. Setelah tahrim hebat. Apain aja jam 4?
Sholat apa? Subuh. Sebelum subuh itu ya bagus. Bisa bangun lebih pagi sebelum subuh. Ya. Ini cara membuat magnet. Simak ya. Kita buat. Mimi, kamu teh udah pernah dengar asal usul magnet belum? Nih, mama kasih tahu ya. Magnet kan berasal dari kata magnesia. Nah, dahulu kala magnesia itu adalah nama sebuah daerah di Yunani. Dahulu teh di tempat itulah orang pertama kali menemukan batu yang mampu menarik besi, yang saat ini kita kenal dengan nama magnet. Batu itu tergolong magnet alam. Nah, sekarang manusia makin menguasai teknologi sehingga kita mampu membuat magnet buatan. Wow, magnet kan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu sehingga benda-benda tersebut akan menempel dan sulit dilepas, bukan? Betul sekali, Nak. Nah, sekarang teh kita akan belajar sama-sama ya, apa aja sih sifat-sifat magnet? Yang pertama nih, magnet memiliki daya tarik yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet teh dinamakan benda magnetis. Nah, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan logam besi, nikel, atau kobalt teh disebut dengan benda non-magnetis. Lalu, bagaimana jika antara magnet dan benda magnetis diberi penghalang? Apakah magnet tetap mampu menariknya? Seberapa tebal penghalang yang harus dibuat supaya magnet tak mampu menarik benda magnetis lagi? Coba kita tebak. Kalau ada benda penghalang, kira-kira bisa nggak menarik? Kalau berapa tebalnya? Tebal apa? 3 apa? 3 lapis apa? 3 kayunya berapa senti? Nah, kan kayak ini berapa senti? Beda lagi dengan ini. Udah coba belum? Ini kemungkinan bisa, kemungkinan tidak, tergantung. Kita lihat dulu ya. Tarawih. Mampu menembus penghalang berupa benda non-magnetis yang tidak terlalu tebal. Kekuatan daya tarik magnet teh dipengaruhi oleh ketebalan penghalang antara magnet dan benda magnetisnya, Mini. Makin dekat jarak benda ke magnet, makin kuat daya tarik magnet tersebut. Kalau pada magnet datang, Mini bisa lihat gaya terkuat teh berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet. Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar nih, pada kompas ieu teh terdapat jarum utama sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan posisinya dengan medan magnet bumi. Dengan menggunakan patokan jarum kompas, kamu dapat menentukan arah mata angin loh. Ada lagi nih sifat magnet yang menarik. Jika kamu mendekatkan kedua kutub magnet yang berbeda, maka magnet teh akan saling tarik menarik loh. Jika kamu mendekatkan dua kutub magnet yang sama, keduanya teh akan salah menolak. Magnet teh mempunyai banyak kegunaan loh, Mini. Pemanfaatan magnet dapat kamu lihat dari berbagai macam alat yang dapat kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Misalnya, dinamo, lemari es kita, pengunci kotak pensil, atau tas kamu tuh, dan juga kompas.
Nah, info tambahan nih buat kamu ini, magnet teh terdiri dari magnet alam dan magnet buatan loh. Magnet buatan teh adalah magnet yang dibuat orang dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bentuk magnet buatan teh bermacam-macam loh ini. Ada yang berbentuk batang, jarum, tabung atau silinder, lalu ada peluru dan yang berbentuk ladang atau tapak kuda. Logam yang baik digunakan untuk membuat magnet teh adalah besi dan baja. Karena besi dan baja merupakan benda yang ditarik kuat oleh magnet atau feromagnetik. Besi teh lebih mudah dibuat magnet dibandingkan baja, tetapi sayang kemagnetan besi teh lebih cepat hilang. Oh, jadi magnet bisa dibuat ya? Gimana tuh caranya, Mak? Ada bermacam-macam caranya Mimi. Yang pertama, cara induksi. Pada prinsipnya teh, benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet dalam waktu beberapa lama, maka besi atau baja itu teh akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua ini dengan cara menggosok. Magnet teh dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja secara searah loh. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi sama nih seperti yang cara induksi, sifat kemagnetan dari cara menggosok ini teh juga berlangsung sementara. Dan yang ketiga nih dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet teh dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik pada besi atau baja. Arus listrik ini kemudian menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnet. Hal tersebut jatuh ke posisi yang sudah ditentukan. Wah, aku sering melihat magnet, tapi baru tahu kalau ternyata ada sifat-sifat dan cara pembuatannya sangat menarik. Gimana teman-teman? Apakah kalian juga sudah lebih mengerti? Sampai jumpa di video-video lain yang gak kalah menarik ya. Gimana? Dia tanya gimana? Sudah mengerti, lebih mengerti? Coba apa aja yang barusan? Ada apa aja tentang magnet, sifat magnet, terus cara membuat magnet, apa lagi? Tadi ada benda yang digunakan untuk buat magnet, apa lagi ayo? Bentuk magnet. Coba sifat magnet apa aja? Cung. Iya, terus apa lagi? Yang lainnya? Tolak menolak bila sama apanya? Arah atau kutub? Kutubnya sama. Terus ada tolak menolak, ada yang di mana? Tarik menarik. Bila apa? Bila berbeda kutub. Sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan berapa bentuk magnet? Apa aja? 5. Terus saya bantu yang lain. Tapak kuda, jarum, batang, tabung. Ya, ada 5. Apa aja, Umami? Jarum, batang, tapak kuda, satu lagi tabung. Itu bentuk-bentuk. Kalau jenis magnet ada berapa jenis magnet? 2. Apa aja? Bukan. Ayo, apa ya? Yang pertama kali tadi. Pertama kali alam dan buatan. Ya, alam dan buatan. Ternyata yang pertama kali menemukan magnet itu bukan langsung magnet batang enggak, tapi berupa batu. Nah tadi ada
beberapa cara membuat magnet dengan modal apa aja? Dengan apa caranya tadi? Menggosokkan dengan satu arah. Yang kedua dengan menempelkan atau induksi. Yang ketiga dengan mengalirkan air. Makanya sama ibu disuruh bawa baterai yang kemarin. Bawa kan? Baru lagi nih. Bentar. Yuk kita membuat magnet dengan alat dan bahan sederhana yang ada di rumah. Perhatikan. Bahannya, siapkan magnet, baterai, paperclip, atau kalian bisa gunakan benda magnetis lainnya seperti jarum, henti, dan lain-lain. Paku dan kawatnya, dan yang terakhir penggaris besi. Yuk kita mulai. Ada 3 cara membuat magnet sederhana. Yang pertama dengan cara elektromagnetik. Simak baik-baik cara pembuatannya ya. Pertama-tama lilitkan kawat pada paku yang telah disediakan. Kemudian tempelkan batu baterai pada kedua ujung kawat. Nah, paku sudah menjadi magnet dan bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya. Cara membuat magnet selanjutnya yaitu induksi. Yuk langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku. Dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yuk kita praktikkan. Gosok penggaris besi pada magnet. Searah ya menggosoknya seperti yang ada di video. Kemudian penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya deh. Oke, udah selesai nih percobaan pembuatan magnet sederhananya. Nah, Ya, selesai. Siap? Kita buat. Tapi sebelumnya kita buatin kesepakatan dulu berapa 15 menit cukup ya. Nanti setelah itu ini ada panduannya. Halo sebentar ya, ada panduannya. Nanti buat berkelompok ada presentasi ke depan. Yang nggak bawa nanti bentar ya. Stop. Mau ini yang hadir ada berapa orang? 1. Ada berapa? 18. Ya, 18. Stop. Berarti bagi 4 aja ya. Ya, oke ini aja. Ini kelompok dilihat dulu panduannya. Nanti diisi ya, Aldi terkelompok mana? Dilihat itu panduannya. Coba lihat. Halo, sok lihat dulu. Lihat dulu di sini. Halo, bukunya simpen dulu nih. Sok, buat mejanya disatukan.
dibuka dulu ini sebelum alat-alat dikeluarkan, dibuka dulu apa dulu yang harus dikerjakan. Dibuka dulu, ayo baca. Coba baca. Dari awal. Ini kawannya ini aja. Nanti dulu. Ini simpen dulu. Simpen dulu. Ini baca dulu. Kamu nggak tahu apa yang mau dilakukan. Baca dulu. Ini mana alat-alatnya? Keluarkan. Baca dulu. Baca nanti ya. Ada permasalahan ya situ. Coba baca permasalahannya apa? Di situ ada permasalahan. Identifikasi, cari permasalahannya apa? Baca dulu. Baca dulu. Baru dibacakan. Ini harus dipindah seorang. Pindah seorang. Di sini. Ini permasalahan. Bagaimana caranya itu ada permasalahan ya di sana. Ada permasalahannya di tempat pembuangan sampah
ya? Apa itu? Yang jadi masalah bagaimana memisahkan barang-barang yang bersih dan bukan bersih. So, caranya bagaimana? Yang satu gimana, kedua gimana? So, yang lain diskusikan, ambil jawabannya. Jadi bukan yang nulis yang bagaimana caranya? Masalahnya mau dipisahkan, mau didaur ulang. Kan sampah itu ada yang besi, ada yang kayu, ada yang plastik. Biar satu jenis gimana caranya? Dengan apa? Ini pakai apa yang pertama? Di samping yang di sini pakai magnet. Hah? Yang kedua kalian ya, kalau udah yang itu udah ketemu permasalahannya, boleh bertemu apa sih? Bagusnya yang mana? Itu kan maksudnya teh biar permasalahannya cepat selesai, itu bagusnya cara yang mana? So, biar apa? Waktunya 10 menit lagi. Yuk. Boleh, Pak.
lihat mana yang lebih banyak, lebih kuat tenaga itunya, magnetnya. Yang beres keluar ke depan ya. Kita lihat kelompok 1. Nanti siap-siap. Dan semangat. Coba kelompok 2 dan 3, 4 tolong dilihat. Bagaimana presentasinya, bagus? Kasih tahu W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Besi-besi tersebut harus terdiri dari beberapa benda yang lainnya seperti kayu, baja, dan dipindahkan menuju ruang proses daur ulang. Coba identifikasi cara-cara untuk memudahkan para pekerja agar bisa mengolah beberapa mesin tua tersebut untuk didaur ulang. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah bagaimana cara bagaimana cara memakai magnet untuk memindahkan mesin tua yang tercampur dengan non-magnetik. 2. Bagaimana cara memisahkan benda magnetik dan non-magnetik menggunakan tangan secara manual. Ide dan solusi. Berdasarkan rumusan masalah, diskusikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk permasalahan. Menggunakan cara ke-1 agar lebih cepat dan lebih mudah. Jika cara kedua menggunakan cara manual, yaitu dengan menggunakan tangan dan memindahkannya, akan memakan waktu yang lebih lama. Yang lain boleh, kalau nggak sama boleh itu ya.
Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Terima kasih. Terakhir. Hasil percobaan. Kelompok 11 ada yang berpegang sama semua? Ya, terima kasih. Setelah tadi kita praktek, semua itu lihat berhasil ya percobaannya. Coba, gunanya tadi Alfi praktekkan. Ketika coba ada bedanya nggak ketika kita benda yang tidak apa? Tidak sama. Jadi tenaga magnetnya tidak sama. Tadi kita belajar tentang sifat magnet, kegunaan magnet. Sekarang semuanya ini Ibu akan membagikan evaluasi ya. Ya, ini sih ya. Kalau sudah ditunjukkan